Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 154, ahli pemecah formasi. Setelah berbasa-basi dengan Xie Yong dan Su Sue untuk sesaat, Luo Xiu melihat sekelompok orang dari Istana Ungu yang berada tidak jauh dari sana. Pemimpin kelompok itu tidak lain adalah Tuan Muda Tao Zuojun dari Istana Ungu. Di sampingnya, ada dua guru ahli bela diri level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi, seorang pria tua berjanggut putih dengan aura yang tampak dikendalikan, dan belasan pemuda yang memiliki kultivasi level ke-5 dan level ke-6 tingkatan pemurnian ilahi. Luo Xiu juga melihat Qiu Luo Sui berdiri di samping, tetapi dua gundik Tao Zuojun tidak ada di sini. Jelas sekali bahwa setelah lebih dari sebulan menjelajahi pedalaman alam rahasia misteri, istana yang awalnya berjumlah 20 orang telah kehilangan beberapa anggotanya. Kedua gundik itu memiliki basis kultivasi terlemah dan mungkin mereka juga mati sia-sia. Di sekitar negara bagian Tanah Langit, ada 3 pasukan utama yang lebih kuat daripada keluarga kerajaan Fan, dan ketiga kekuatan utama ini masing-masing memiliki dukungan ahli bela diri setingkat pangeran bela diri. Istana Ungu adalah salah satunya. Sementara itu, 2 kekuatan lainnya masing-masing adalah Sekte Matahari Hitam dan Sekte Sungai Panjang. Setiap kali alam rahasia misteri di negara bagian Tanah Langit dibuka, orang biasa tidak punya hak untuk ikut berpartisipasi. Namun, 3 pasukan utama ini semuanya mengutus banyak jenius muda dan ahli bela diri. Selain itu, jumlah mereka juga lebih banyak dibandingkan anggota keluarga kerajaan Fan. Kabarnya, keluarga kerajaan Fan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Sekte Matahari Hitam. Itulah sebabnya mereka bisa menempati daerah yang luas dan alam rahasia kuno. Tidak ada sekte lain yang berani merebut daerah mereka. Selain orang-orang dari Istana Ungu, Luo Xiu bisa merasakan beberapa aura yang sangat kuat. Mereka adalah ahli bela diri dari Sekte Matahari Hitam dan Sekte Sungai Panjang. Indra spiritual Luo Xiu saat ini setara dengan Raja Bela Diri. Oleh karena itu, dia bisa mengetahui siapapun yang memiliki basis kultivasi di bawah tingkat Raja Bela Diri. Sejak awal, Luo Xiu sudah berniat membunuh Tao Zuojun yang berasal dari Istana Ungu. Namun, ada terlalu banyak orang di sana sehingga Luo Xiu pun tidak bisa menyerangnya. Pada saat yang sama, Luo Xiu memperhatikan bahwa 3 pasukan utama yaitu Istana Ungu, Sekte Matahari Hitam, dan Sekte Sungai Panjang sedang berusaha menarik ahli bela diri dari berbagai tempat untuk bergabung dengan mereka. Dari berbagai pasukan yang ada di negara bagian Tanah Langit, ada 9 anggota keluarga kerajaan Fan yang tewas di tangan Luo Xiu dan ada 1 orang lainnya yang dibunuh saat memperebutkan harta karun. Tanpa orang-orang dari keluarga kerajaan Fan, keluarga lainnya tidak memiliki daya tarik yang cukup sehingga mereka pun menjadi tercerai-berai. Ada belasan formasi tingkat ke-5 berisi harta karun yang terletak di depan tidak jauh dari sana. Jika ingin mengambil harta karun yang ada di dalamnya, formasi itu harus dipecahkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, hampir semua orang telah bergabung dengan 3 pasukan utama. Kamu adalah Luo Xiu yang disebut sebagai jenius langka dari negara bagian Tanah Langit itu? Aku adalah Yuang Hong dari Sekte Matahari Hitam. Aku ingin mengundang kamu untuk bergabung dengan kami agar kita bisa sama-sama memecahkan formasi dan mengambil harta karun yang ada di dalam. Seorang pemuda menghampiri Luo Xiu dan berkata dengan sangat sopan. Luo Xiu tentu saja sudah memperhatikan beberapa formasi tingkat ke-5 itu. 2 dari formasi itu telah terbuka dan semua barang yang ada di dalam juga telah habis direbut. Su Sue diserang oleh Paman Zengqi juga karena dia berhasil merebut sebuah ramuan spiritual tingkat ke-6. Ramuan spiritual tingkat ke-6 memang sangat berharga, tetapi ada banyak harta berharga di alam rahasia misteri. Ditambah dengan keterkejutan saat melihat kekuatan serangan Luo Xiu barusan, tidak ada lagi orang lain yang berani datang untuk merebut ramuan spiritual itu lagi. Murid Sekte Matahari Hitam yang bernama Yuang Hong ini mengajak Luo Xiu bergabung karena tertarik dengan kemampuan Luo Xiu. Terima kasih atas niat baik saudara Yuang. Boleh saja kalau kalian ingin mengajakku bergabung untuk memecahkan formasi bersama-sama, tetapi aku harus memilih barang di dalam terlebih dahulu setelah formasi itu terbuka, kata Luo Xiu. Mendengar ini, Yuang Hong langsung mengerutkan alisnya dan berkata, kita semua bekerja sama untuk memecahkan formasi. Setelah formasinya terbuka, meskipun aku mengizinkanmu untuk memilih barang yang ada di dalam terlebih dahulu, takutnya orang lain juga tidak akan menyetujuinya. Kalau begitu, silakan saudara Yuang kembali, kata Luo Xiu dengan tidak acuh.
Luo Xiu sebenarnya memiliki alasan dan kepercayaan diri untuk mengajukan permintaan seperti ini. Indera spiritualnya sekarang telah mencapai tingkat Raja Bela Diri sehingga dia sudah memiliki kemampuan untuk membuat formasi tingkat kelima. Selain itu, menurut misteri hidup dan mati yang dipahaminya dari diagram hukum asal-usul hidup dan mati bagian kedua, formasi tingkat kelima yang dibuatnya jauh lebih hebat dan kuat. Selain itu, Luo Xiu juga memiliki seekor naga tanpa bayangan kuno yang bisa mengontrol ruang. Oleh karena itu, Luo Xiu bisa mengabaikan sebagian besar segel yang dibentuk dengan menggunakan formasi dan bisa langsung masuk ke dalam formasi tanpa halangan. Segera setelah itu, orang-orang dari Sekte Sungai Panjang juga ikut mengajak Luo Xiu untuk bergabung dengan mereka. Setelah mendengar permintaan Luo Xiu, mereka tidak kuasa menahan diri mereka untuk menggeleng dan menyerah. Bagaimanapun, kekuatan Luo Xiu sangat hebat. Jika dia bergabung untuk memecahkan formasi, mereka pasti akan menjadi lebih cepat. Namun, semua orang telah berusaha keras. Jadi, pasti tidak ada orang yang akan setuju jika Luo Xiu ingin memilih barang dalam formasinya terlebih dahulu. Apa Luo Xiu benar-benar berkata seperti itu? Di sisi Istana Ungu, Tao Zuojun juga telah mendengar tentang masalah Sekte Matahari Hitam dan Sekte Sungai Panjang yang mengajak Luo Xiu untuk bergabung. Iya, kata orang yang mencari tahu tentang berita itu. Orang ini benar-benar tidak tahu diri. Apa dia pikir dia dapat memecahkan formasi kuno itu sendirian? Tao Zuojun mencibir. Tetua Duan di sampingnya adalah penyihir formasi tingkat kelima, tetapi dia pun bahkan tidak yakin bisa memecahkan formasi kuno itu, apalagi Luo Xiu. Tuan muda, jangan ceroboh. Bocah itu tidak sesederhana kelihatannya. Berbeda dari Tao Zuojun, ada ketakutan yang terbersit di tatapan mata pria tua yang dipanggil Tetua Duan itu. Transformasi indera spiritual menjadi bentuk pedang hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli bela diri yang sudah mencapai tahap Raja Bela Diri. Cara ini dapat digunakan untuk menekan kultivator seni bela diri dengan tingkat kultivasi yang berada di bawahnya karena cara ini dapat digunakan untuk menyerang jiwa seseorang. Namun, jika seorang Raja Bela Diri mengetahui cara untuk menyerang jiwa seseorang dengan transformasi indera spiritualnya, itu baru benar-benar menakutkan. Ada total lebih dari 130 orang yang memasuki alam rahasia misteri. Setengah dari mereka telah meninggal dan sisa 50 lebih orang lainnya sudah berkumpul di sini semuanya. 3 sekte besar telah berhasil mengajak para ahli bela diri dari berbagai tempat untuk bergabung dengan mereka. Mungkin karena hubungan baik antara Sekte Matahari Hitam dan keluarga kerajaan Fan dari negara bagian Tanah Langit, ada 20 orang lebih yang telah berkumpul di bagian Sekte Matahari Hitam. Jumlah orang yang berada di Istana Ungu dan Sekte Sungai Panjang lebih sedikit, tetapi jumlahnya juga ada 10 orang lebih sehingga perbedaannya juga tidak terlalu besar. Setelah awalnya terpisah-pisah dan kacau balau, sekarang semua orang telah terbagi menjadi 3 bagian dengan perbedaan yang sangat jelas di antara mereka. Namun, untuk lebih tepatnya lagi, itu seharusnya terbagi menjadi 4 bagian karena di pihak Luo Xiu juga ada Bi Qiansui, Xie Yong, Su Sui, dan naga tanpa bayangan kuno yang tidak terlihat. 3 pasukan utama telah memilih salah satu formasi tingkat kelima. Dengan beberapa guru ahli bela diri yang memiliki kultivasi level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi sebagai pemimpin, semua orang terus melancarkan serangan ke arah cahaya formasi itu secara bersama-sama. Formasi di sini bukan formasi tunggal seperti formasi pertahanan atau formasi pembunuhan, tetapi formasi kombinasi serangan dan pertahanan yang mengandung metode formasi kuno. Namun, banyak hal kuno yang telah menghilang dan sulit ditemukan sekarang. Ayo, kita coba juga, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Lalu, dia berjalan menuju lokasi salah satu cahaya formasi. Melalui layar formasi yang bercahaya itu, orang-orang dengan samar dapat melihat ada tumpukan sejumlah batu energi yin di dalam. Batu energi yin adalah sumber daya kultivasi yang berharga bagi mereka yang membutuhkannya. Namun, itu hanyalah harta yang bernilai relatif tinggi bagi mereka yang tidak membutuhkannya. Istana Ungu, Sekte Matahari Hitam, dan Sekte Sungai Panjang sama-sama memilih untuk menyerang formasi yang berisikan ramuan spiritual atau bahan ramuan sebagai pilihan pertama mereka. Dibandingkan dengan barang-barang itu, Luo Xiu lebih membutuhkan batu energi yin dalam jumlah yang sangat besar. Dengan begitu, barulah Luo Xiu bisa menembus basis kultivasi yang lebih tinggi. Begitu Luo Xiu tiba pada jarak lebih dari 10 meter dari layar formasi yang bercahaya, ada aura tajam yang syarat dengan hawa membunuh terasa. Asal dia terus melangkah maju, dia juga akan diserang oleh formasi kuno itu. Sungguh teknik formasi yang sangat luar biasa. Di mata kultivator seni bela diri biasa, tidak ada yang aneh dengan layar formasi yang bercahaya ini, tetapi bagi mereka yang memahami formasi, mereka bisa melihat garis formasi yang bersilangan dan aksara berkilauan yang tersembunyi di dalam cahaya formasi. Formasi kuno ini berkali-kali lipat lebih rumit dan misterius daripada formasi yang pernah diteliti oleh Luo Xiu. Meskipun sama-sama merupakan formasi tingkat kelima,
konsep dan pengetahuan yang terkandung di dalam formasi ini begitu luas. Oleh karena itu, formasi tingkat kelima yang dibuat oleh penyihir formasi tingkat kelima sekarang memang tidak ada apa-apanya. Longming, apa kamu bisa menembus formasi ini? Tanya Luo Xiu. Gampang, di zaman kuno dulu, naga tanpa bayangan adalah ahli dalam memecahkan formasi. Longming tersenyum dan berkata dengan nada meremehkan, pembuatan formasi sebenarnya adalah tentang mengendalikan kekuatan alam di suatu ruang tertentu, sedangkan naga tanpa bayangan terlahir dengan kekuatan untuk mengendalikan ruang. Pada zaman kuno, selain beberapa formasi yang jumlahnya sangat sedikit, sebagian besar teknik formasi tidak ada apa-apanya di hadapan naga tanpa bayangan. Ahli pemecah formasi, istilah ini sebenarnya lumayan tepat untuk menggambarkan naga tanpa bayangan. Masuklah ke dalam formasi dan keluarkan barang-barang di dalamnya, kata Luo Xiu. Sebelum Luo Xiu selesai bicara, Longming sudah masuk ke dalam layar formasi yang bercahaya itu. Tidak ada gejolak apapun yang terlihat di formasi kuno, seolah-olah formasi kuno tidak menyadari bahwa ada sesuatu telah menerobos ke dalam. Longming diam-diam masuk untuk mengambil barang-barangnya, sementara Luo Xiu hanya duduk bersila di luar formasi sambil mempelajari misteri yang terkandung dalam formasi kuno. Melalui garis dan aksara dalam formasi kuno, Luo Xiu menyadari bahwa semua ini sesuai dengan gambar yang terdapat dalam pola diagram hukum asal-usul bagian kedua. Kemudian, ada inspirasi yang samar-samar melintas di benak Luo Xiu. Ini membuat Luo Xiu merasa bahwa pemahamannya tentang kekuatan hidup dan mati akan mengalami peningkatan besar kapan saja. Semenjak menyatu dengan manik hidup dan mati dan membentuk cakram dunia hidup dan mati di bidang eliksirnya serta memperoleh 9 diagram hukum asal-usul yang berisi misteri kehidupan dan kematian, Luo Xiu sudah memiliki gambaran tentang alam hidup dan mati. Untuk kultivasi energi hidup dan mati, pertama-tama yang harus dilakukan Luo Xiu adalah menjaga keseimbangan antara dua elemen yang berlawanan, yaitu hidup dan mati. Langkah ini adalah langkah yang paling sulit. Meskipun itu adalah sejumlah jenius tak tertandingi yang sangat luar biasa dan cemerlang di zaman kuno, langkah mereka juga harus terhenti di sini. Bahkan, ada yang meninggal ataupun memiliki rupa yang bukan manusia atau hantu karena kehilangan keseimbangan dalam mengatur kekuatan kutub hidup dan mati. Bagi Luo Xiu, langkah pertama yang paling sulit ini malah merupakan langkah yang paling mudah. Setelah Luo Xiu menyatu dengan manik hidup dan mati, kekuatan hidup dan mati dalam tubuhnya akan secara otomatis menjadi seimbang. Setelah langkah pertama untuk menyeimbangkan kekuatan hidup dan mati, Luo Xiu pun sudah benar-benar masuk ke dunia kultivasi kekuatan hidup dan mati. Ranah awal dari kultivasi ini adalah untuk menguasai hidup dan mati secara terpisah. Langkah selanjutnya adalah penyatuan hidup dan mati. Termasuk di dalam langkah ini adalah elemen yang saling berlawanan seperti yin dan yang atau elemen es dan api. Faktanya, pemahaman Luo Xiu tentang kekuatan hidup dan mati selalu lebih terfokus pada kekuatan kematian, sementara pemahamannya tentang kekuatan kehidupan relatif lebih dangkal. Alasan bisa muncul masalah seperti ini adalah karena Luo Xiu menggunakan cara membunuh sehingga dia terus berada di ambang kematian. Di sisi lain, itu karena gambar dalam diagram hukum asal-usul bagian pertama kebanyakan menggambarkan tentang misteri kekuatan kematian. Sementara itu, saat ini, dia mulai mempelajari diagram hukum asal-usul bagian kedua yang di dalamnya menggambarkan misteri kekuatan kehidupan. Hidup dan mati adalah dua sumber daya utama di dunia ini. Sumber daya ini merujuk kepada sumber segala sesuatu dalam rupa awalnya. Itu artinya sumber dari segala sesuatu terdapat pada makhluk hidup yang berada di antara langit dan bumi. Oleh karena itu, misteri asal-usul bisa dilihat dan dirasakan dari sudut pandang lain. Misalnya, seseorang dapat memahami misteri kehidupan melalui air yang memberikan kehidupan bagi segala makhluk hidup dan memahami misteri kematian melalui api yang dapat membakar segala sesuatu. Dengan menggunakan formasi, Luo Xiu bisa memverifikasi garis dan aksara rumit yang terdapat di dalam diagram hukum asal-usul. Selain itu, dia juga bisa mendapatkan inspirasi dan mengetahui misteri formasi. Hal semacam ini hanya bisa dipahami dengan merasakannya dan tidak dapat disampaikan dengan kata-kata. Luo Xiu pun tenggelam dalam misteri itu. Kekuatan kematian pada garis formasi didominasi oleh kematian, pembunuhan, pemusnahan, dan kehancuran. Kekuatan kehidupan pada garis formasi didominasi oleh kehidupan, pertahanan, generasi, dan penciptaan. Luo Xiu tidak bisa berkata-kata,